Halo Kepers, apa kabar? Semoga baik-baik semua dan semoga sehat-sehat semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga 5M. Kepers, kali ini kita akan membahas satu komik yang unik. Kenapa unik? Karena komik ini berasal dari sebuah puisi, lalu pindah jadi lagu, film, dan sekarang jadi grafik novel. Komik apa itu? Komik Hujan Bulan Juni yang diambil dari karya puisi Pak Sapardi Djoko Damono. Pengen tahu ceritanya? Yuk kita ngobrol-ngobrol dengan project directornya, Bang Saud Priyanto Manik. Halo Bang. Halo Mas Diki. Apa kabar? Mulai kita ya. Yang belum tahu soal Bang Saud, saya pernah ngobrol sama Bang Saud, ada videonya di atas, saya kliknya, komik swipe, komik yang di swipe. Nah, ini Bang Saud orang yang sama, backgroundnya juga masih sama tuh. Cuma sekarang bajunya bukan MU, sekarang kayaknya bajunya baju Everton kayaknya. Batman. Oke, Bang. Sehat, Bang? Sehat. Pasti. Wah. Syukur ya, sehat-sehat semua. Jadi Kepos, ini bulan Juli ini keluar buku baru Hujan Bulan Juni. Ini buku adalah kerjasama karya dari DKV IKJ, ya, project dari DKV IKJ. Nah, kita nanya dulu sama Bang Saud. Bang, apa sih komik ini? Bisa ceritain nggak? Tentang apa? Komik ini sebetulnya tadi di awal itu Mas Dik udah kasih pengantar yang itu ya. Sebetulnya dia ini komik, kita sebutnya sebagai komik bagian dari Aliwahana, adaptasi ya, Aliwahana lah ya. Aliwahana. Iya. Nah, ada satu yang di itu adalah setelah puisi Mas Dik, dia novel dulu Mas Dik. Oh, novel dulu kan, ya? Novel. Iya, dia novel. Nah, dari novel itulah kita aliwahanakan menjadi komik gitu. Jadi seperti itu situasinya. Nah, inilah tapi sebutnya novel grafis ya, novel grafis kayak gitu sekarang. Ya itu gambaran awal tentang proyek ini sebetulnya. Jadi dari puisi terus lagu dulu ya? Puisi ke lagu. Nah, film atau novel? Novel dulu ya? Novel, ada novel. Novel, iya. Baru film. Setelah film gitu. Baru ke komik sekarang ya? Sekarang komik. Kayaknya sampai kayak gitu berarti mestinya buku ini luar biasa dong, sampai di treatment dari berapa media kan? Puisi, lagu, ke novel, terus film, sekarang ke komik. Ini pasti ada something spesial soal buku ini. Nah, sebelum kita bahas buku ini, saya pengen tahu, ini sinopsis singkat tentang apa sih Hujan Bulan Juni? Tentang apa kisah-kisah action atau mungkin drama-drama tentang cuaca hujan gitu. Kalau anak saya tuh suka film disaster. Jadi kalau ada bencana alam, anak saya suka nonton bencana alam. Apa yang tentang bencana alam atau tentang komedi? Bisa ceritain, Bang? Iya. Sebetulnya kan melihatnya dari puisinya dulu ya, Mas Dik ya. Puisi Hujan Bulan Juni ini kita manggil almarhum Pak Sapardi Djoko Damono itu Pak SDD gitu. Kita panggil Pak SDD. Iya. Okay. Itu sebenarnya puisinya yang sangat populer ya. Puisi Hujan Bulan Juni. Judulnya Hujan Bulan Juni memang puisinya. Iya. Oke. Itu sangat populer. Jadi bahkan mungkin menurut ini sepengetahuan saya sih udah lintas generasi ya. Untuk kalau saya baca itu dia pertama kali itu ada itu kan dia di tahun 9 Hujan Bulan Juni itu tahun 94 gitu loh. Oke. Ya. Kalau dilihat dari ininya
biodatanya Pak Sapardi gitu. Nah, itu setelah itu karena kepulauan itu yang menjadi kekuatan menurut saya sebetulnya, ya, kekuatan dari ya di novel grafis ini sebetulnya, ya, dikembangkan jadi cerita novel itu oleh Pak Sapardi gitu kan. Nah, setelah jadi novel, ya kan. Nah, setelah itu kita jadikan komik, novel grafis gitu. Ini cerita drama berarti ya? Ceritanya itu sebetulnya kompleks, percintaan lah. Percintaan. Tadi kalau ditanya tentang sinopsisnya, jadi tentang percintaan. Ada 2 orang karakter di situ. Ada Sarwono dan Pinkan kayak gitu. Ada perbedaan ya, dari suku, budaya, agama. Nah, itu diceritakan seperti itulah diceritakan dalam novelnya gitu. Dan demikian juga di dalam komik ini, grafik novel ini. Jadi bagai gambaran, bagai cinta fans Liverpool sama fans MU gitu ya, nggak ketemu gitu, dipaksain. Balik situ lagi. Nah, ke bola. Ke bola. Gue pernah baca juga nih Bang, baca di komen, ada yang bilang bahwa puisi ini dijadiin bahan pelajaran SMP, anak sekolah SMP kayaknya. Makanya bisa populer ya puisi ini. Sepertinya sejauh itu gitu loh. Bahkan entah itu ya, mungkin kalau saya kelewat ya Mas Tik ya, tapi saya pernah diceritakan bahkan ada yang menuliskan puisi Pak Sapardi itu di ini undangan perkawinan. Wah. Iya. Tapi bukan tertulis namanya Pak Sapardi, tapi Khalil Gibran. Kalau nggak salah apa Hujan Bulan Juni atau ada puisi Aku Ingin gitu. Mungkin ini orang Batak Bang. Bisa aja loh. Khalil Gibran Nasution gitu kan ada belakangnya kan. Khalil Gibran Ginting kan. Jadi nggak ditulis lah. Itu sampai nikah gitu. Ya jadi kayak seperti itu gitu loh. Sepopuler itu gitu. Populer itu ya. Puisi-puisinya Pak Sapardi itu. Nah, ini yang menarik. Ini sepopuler itukah sampai DKV IKJ mau buat proyek komiknya? Kenapa sih? Apakah sekuat itukah sampai dari IKJ sendiri mau buat proyek khusus tentang ini? Gitu. Bisa cerita Bang? Kan sebetulnya gini, kalau lihat dari banyak kalau misalnya mau ngambil puisi jadi komik kan, ya namanya sastrawan Indonesia kan banyak banget ya, banyak. Tapi kenapa Pak Sapardi yang diangkat karyanya sebagai komik? Dari IKJ sendiri pertimbangannya gimana? Iya, sebetulnya kan kita sendiri tahu ya bagaimana ketokohan Pak Sapardi, sastrawan ya, kita udah tahu gitu loh sebetulnya. Situasi yang terjadi sebetulnya adalah Pak Sapardi mengajar di kampus IKJ gitu. Oh, memang dosen di situ ya? Dosen. Oke. Itu. Jadi memang punya ikatan sendiri di IKJ ya? Iya. Dia dosen saya gitu ya di Pascasarjana, sekolah Pascasarjana. Nah, dari situlah kita kenal beliau gitu, Pak Sapardi. Ya. Jadi mungkin ini saya mengetahuinya tidak terlalu detail ya, Mas Dik ya, karena saat itu sebetulnya yang berhubungan langsung dengan beliau itu kalau di dalam komik ini ada Mbak Indah, dia sebagai penanggung jawab proyek ini gitu. Oke. Nah, sepertinya ini kalau setahu saya ada kerjasama ya untuk itu, dan kita diberi kesempatan kerjasama dengan Gramedia ya, dan kita diberi kesempatan gimana nih, ayo ikut, kita mau buat buku. Nah, jadi ada sebelum sampai ke buku ini ada juga sebelumnya ada buku yang lain juga, Mas Dik. Gitu. Apa itu? Bukunya jadi
kalau seingat saya waktu itu di tahun 2016 kita buat dia di awal 2016 kita buat buku mewarnai, masih ingat nggak? Oke, oh ya ya. Lagi populer buku-buku mewarnai gitu. Nah kita mulai dari situ dulu. Oke. Ya. Jadi proses mulai dengan bukunya dengan puisi Pak Sapardi mewarnainya. Iya. Oh, jadi konsepnya tuh ada puisi di Pak Sapardi di dalam buku itu, terus berikutnya ada ilustrasi, line art, hitam putih. Nah, itu yang dijadiin untuk diwarnai gitu. Itu namanya alih wahana tadi ya? Iya, benar. Dan Pak Sapardi mengajar itu, alih wahana itu ya, di KJ? Ya, satu yang dia ajarkan itu, tentang materi teori alih wahana itu. Dan itu menurut saya sebagai apa tuh, ya itu ini sekali gitu loh. Ilmu yang apa namanya, ilmu budaya yang baru gitu loh ya. Saya sendiri kalau contohnya kita di DKV kan banyak juga berhubungan dengan simbol, berhubungan dengan media ya, komunikasi gitu ya. Nah, pembelajaran alih wahana ini penting sekali gitu loh di komunikasi visual ya, terutama kayak gitu Mas Dik. Jadi kerjasama pertamanya itu adalah dengan membuat mewarnai dulu ya, awalnya dengan itu. Betul, iya betul. Dan jadi kita ada terdiri dari beberapa dosen ya, saya lupa ya, mungkin lebih dari 10 ya. Terus pilih puisi Pak Sapardi, terus kita ilustrasikan. Kalau lu pilih gambar, lu pilih puisi yang mana? Gue pilih puisi Mas Dik, gue lupa. Tapi aduh, lu nanya lagi gue belum siap. Gak apa-apa. Gue ada buat 2 puisi ya. Satu kalau nggak salah tajamnya hujan. Terus satu lagi itu Sea of Hawaii atau apa gitu, Mas Dik. Nanti nanti mungkin di ini aja ya. Tapi gue ada 2 puisi. Oke, siap. Seperti itu. Teman-teman dosen pengajar yang lain juga 2 puisi. Jadi kita bikin punya masing-masing dari 2 puisi seperti itu. Dan waktu membuat proyek itu apakah dosen-dosen aja atau mengajak mahasiswa? Dosen aja. Dosen aja. Dan dosen aja. Itu memang proyek excited nggak membuat itu para dosennya? Apa lu doang yang excited? Kan itu ditawarkan. Jadi benar-benar inisiatif. Jadi yang mau gitu ya? Iya. Dan ternyata responnya baik gitu. Responnya baik. Nah, terus setelah buku mewarnai, selanjutnya gimana tuh? Setelah buku mewarnai itu jadi, setelah itu diluncurkan, ya diterbitkan semuanya. Nah, dari situ baru ada arah kerjasama ke komik, kayak gitu, membuat novel grafis ini, ya kan. Nah, tapi di 2016 juga ya, hanya bersamaan dengan itu kita buat yang seingat 2016 itu kita buat satu acara ya, tentang alih wahana, tapi saat itu kita sebutnya sebagai interpret art, desktop interpret art. Itu untuk Popcorn, Mas Dik. Popcorn ya, di 2016 di bulan Agustus. Itu ada program kerjasama itu. Jadi tapi sebelum sampai ke Agustus itu, dari bulan Juni ya, Juni-Juli itu kita buat lomba. Itu tadi menginterpretasikan puisinya Pak Sapardi. Kita buat lomba ke umum gitu ya. Setelah itu umum dan tentunya di kita sendiri. Nah, dipamerkannya di Popcorn, di Balai Sidang ya, di HCC itu saat itu ya. Gitu. Jadi nah disitulah di acara Popcorn itu kita adakan talk show tentunya bersama Pak Sapardi saat itu, dan juga tim konsep awal itu talk show di Popcorn gitu, Mas Dik. Semacam inilah ya, bahwa sekarang ini kita akan masuk ke satu proyek novel grafis Hujan Bulan Juni gitu. Jadi udah ada
udah kelihatan tuh storyboard, script kita udah buat itu. Ini Kita planningnya presentasi. Udah 2016 ya? 5 tahun Ya, lalu 2016. ya? Iya, Lama juga ya? lama. Iya, Nah, kayak terus gitu. Proses. yang menginisiasi membuat komiknya itu dari IKJ yang ngajak atau dari Pak SDD yang ngajak? Yang mulai, yuk buat komik. Ada pembicaraan, Mas Dik. Jadi kerjasama itu sepertinya ada pembicaraan ke arah medianya gitu, media. Oke. Dari puisi novel, dari novel ini nanti kemana gitu. Nah, makanya dari situ keputusan adanya novel itu dari situ sebetulnya. Kalau nggak salah kan filmnya kan 2017 ya, berarti bersamaan dengan film dong. Betul. Hanya saat itu belum jadi. Belum jadi film. Novel, bukan, komiknya belum jadi. Iya, berarti waktu novel jadi ada kepikiran buat komik sama film berarti ya bersamaan itu ya. Setahu saya kalau film itu bagian beda lagi, Mas Dik. Beda lagi. Beda lagi, setahu saya. Kayak gitu. Jadi film itu, ya itu mungkin beliau lah yang lebih tahu ya. Saya hanya tahu saat itu bahwa setelah dari buku mewarnai itu, kita akan lanjut ke membuat konsep untuk si buku ini, novel grafis ini, kayak gitu. Oke. Jadi memang pembicaraan dengan Pak Sapardi ya, IKJ dan Pak Sapardi, dan Pak Sapardi juga merupakan bagian dari dosen pengajar di IKJ ya. Iya, kita bersyukur sekali gitu loh. Maksud saya itu sesuatu yang tidak ini sekali ya saat itu kami gitu ya, dan saya dan teman-teman gitu ya, apa namanya itu di kampus itu dicetuskan seperti itu, udah kita sambut gitu loh. Kita sambut, ya, ayo kita kan sebetulnya kan bagian ini juga dari kita ya, Mas Dik ya. Kalau di kampus itu juga bagian kerjasama memproduksi untuk ini juga bagian dari hal penting juga gitu. Makanya ayo kita jalani gitu. Ya betul. Kayak gitu. Oke. Nah sekarang kan untuk penggemar sastra mungkin kenal banget pasti deh. Tapi buat yang bukan penggemar sastra seperti saya itu masih Pak Didi itu siapa sih? Lu bisa ceritain sedikit nggak soal Pak Didi? Bisa. Ya kalau jauh ini ya bisa dibilang ya sastrawan besar Indonesia ya, Pak Sapardi ya, gitu. Apa namanya, karya-karyanya ya tadi contoh yang tadi itu yang kita udah bahas ya. Terus dia juga guru besar sastra di Universitas Indonesia, profesor gitu. Kalau yang melihat dari ini lebih baik gue berdasarkan data fakta aja ya. Dia lahir di Solo ya, tahun 20 Maret 1940. Terus dia guru besar di apa namanya? Universitas Indonesia ya. Terus berikutnya setelah itu 2009 dia guru besar di Pasca Sarjana IKJ kayak gitu deh. Ya pokoknya dia membimbing banyak mahasiswa S2 gitu ya. Dari Jakarta, dari Semarang, Diponegoro, Pajajaran, dari isi Solo gitu. Terus dia buku-bukunya dia, buku-buku puisi dia. Ada tahun 74 Mata Pisau gitu ya. Terus Akuarium sama juga tahun 74, 79 buku puisinya Dukamu Abadi, Perahu Kertas tahun 1984, Syair Hujan sama tahun 1984. Nah, ini Hujan Bulan Juni ya, 1994, Arloji ya. Dan seterusnya Mas Dik kayak gitu. Sampai terakhir itu yang kalau catatan saya ini adalah 2012 ya, menghapus sutradara itu menghapus dialog kita. Dia juga buat buku fiksi ya. Nah, terus Pak Sapardi itu buku-buku puisinya itu puisi dan esai itu udah terjemahkan ke bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, Arab. Banyak nih Mas Diki. Sampai ke Rusia, bahkan Urdu. Pokoknya Tagalog kayak gitu ya.
penghargaan-penghargaan yang diraih oleh almarhum Pak SDD itu ada dari tahun 78 Culture Award ya, Australian Cultural Council. 83 dapat anugerah puisi putra bahasa, terus Dewan Bahasa dan Sastra Malaysia ya. Terus tahun 1984 juga dapat hadiah sastra dari DKJ. Si Writer Award dari Thailand, Mas 86. Ini berarti reputasinya luar biasa ya. Iya, betul Mas. Tapi baru kali ini dia buat komik ya. Di komikan. Baru yang ini. Betul. Iya, dia di buku, betul. Buku komik. Baru kali ini. Baru kali ini ya. Berarti yang komik di Comical Max itu, yang apa itu? Komik pendek. Oh, ada pernah ya? Iya. Oh, tapi komik pendek ya? Iya. Okay. Tapi kalau dari buku ya ini. Baru ini ya? Berarti, dan Hujan Bulan Juni, ya. Luar biasa ya. Luar biasa IKJ bisa jadi pelopor untuk mengalihwahanakan puisi ke komik, dan dari sastrawan besar juga ya, Pak Sapardi Djoko Darmono. Dan kayaknya lu ada hubungan khusus nih dengan Pak SDD sepertinya. Bisa ceritain nggak Bang? Ada ikatan emosional, nggak cuma itu, tapi ikatan emosional yang gimana gitu. Ya kalau sebagai dosen, ya kan saya mahasiswanya ya, gue mahasiswanya Mas Dik ya. Kan dulu diajar, kan kebetulan saat dia ngajar kan tahun itu ya, gue kuliah pasca sarjana gitu. Terus tesis pembimbing dosen pembimbingnya Pak Sapardi, kayak gitu sebetulnya. Jadi ada inilah ya, secara akademis gitu, punyalah ikatan seperti itu. Jadi asistensi tesis dulu kan ke Sapardi gitu. Itu jadi ada hubungan seperti itu ya. Kalau yang lainnya sih sebetulnya ya hal-hal yang personal saja ya, dulu mengagumi karyanya, gara-gara lihat baca puisinya dia, jadi kita jadi terutama gue jadi suka dengan kata-kata pokoknya jadi seneng gitu loh. Ya kan, terus inspiratif bikin tergerak lah gue membuat beberapa semacam artwork yang berhubungan dengan puisinya Pak Sapardi seperti itu. Ya gambarnya kayak gitulah, ada yang personal dan ada yang akademik lah gitulah. Yang situasinya kayak gitu. Dan lu menjadi project koordinator buat proyek ini. Ya. Itu betul. Kenapa? Itu emang lo yang minta atau gimana? Iya, jadi kan awalnya memang yang tadi setelah ada kerjasama itu yang program studi ya, Deskov ya, DKV, kan dibentuk tim gitu. Dibentuk tim kayak gitu. Nah, untuk yang membuat konsep saat itu ya gue yang bertanggung jawab konsep visualnya. Dari situ Mas Dik sebetulnya. Kenapa lu yang tanggung jawab? Dengan apa ya? ya dianggap ini kali Mas Dik. Dianggap mampu kan. Iya. Pokoknya diserahkan tanggung jawab aja saat itu. Konsep kan konsep kan nih seperti itu kan. Di bawah koordinasi saat itu kan KPS-nya kan Mbak Indah gitu. Kaprodi, kepala program studi ya gitu. Dan karena emang lu ngefans sama Pak STD ya, lu ngefans dari dulu sebetulnya Pak STD. Ya itu kali ya, faktor yang lain kali ya. Gue memang. Itu gimana rasanya Bang? Lu ngefans tiba-tiba dikasih, ini lu jadi project director nih buat proyeknya ini nih. Rasa lu gimana? Yes. Mungkin kalau sekarang sih udah ya ini aja ya Mas Dik ya. Tapi kalau dulu kan ya pasti ini sekali juga gitu loh. Apa ya Mas Dik,
seneng ya atau Excited. wah excited gitu ya, kayak gitu. Situasi apa namanya? Sebetulnya itu ya entah, mungkin teman-teman yang lain juga merasakan itu ya, merasakan hal yang sama gitu ya. Kita akan membuat merancang satu buku gitu ya, buku untuk Pak Sapardi. Gue rasa itu sama ya. Ya kalau gue pribadi ya tadi itu nggak nyangka aja lah, ya nggak nyangka, nggak menduga gitu ya, nggak menduga gitu aja. Dalam perjalanan ternyata buat buku komik gitu ya, kayak gitu kan. Nah tadi lu ngomongin soal timnya siapa aja tuh Bang? Oke, kayak membentuk tim Avengers kan, ya Avengers Assemble gitu, kita buat komik. Iya. Jadi kalau timnya itu, jadi kalau ininya kan penanggung jawab direktornya itu kan Mbak Indah Cahaya Wulan. Ya, sekarang rektor IKJ kayak gitu. Ya kalau saat itu ini ya Pak, saat itu beliau masih sehat gitu ya, masih ada ya Pak Sapardi, cerita Pak Sapardi kan kayak gitu. Tetap dari dia sebenarnya. Ya, kan? Iya. Nah setelah itu ada yang tim cerita, ya istilahnya yang menjadikan naskah komiknya itu Mas Beng Rahadian sama Seno Aditomo. Nah kayak gitu. Nah setelah itu di lain ya gue untuk visual, konsep visualnya ada gue, terus ada Cindy, ada Amir Mukhtar. Itu bertiga tuh kita konsep dari awal tuh, mengkonsepkan itu. Itu tim dosen ya, apa merekrut mahasiswa juga? Tim dosen. Kalau mahasiswa, keterlibatan mahasiswa itu saat kita mulai masuk di storyboard, Mas Dik. Oh, oke. Ya, di storyboard, di line art, kayak gitu. Line art itu kita bekerja sama dengan mahasiswa. Kalau di storyboard, jadi kan startnya storyboard ya, Mas Dik ya. Jadi itu ada ada Marsha, ada Valdis, terus ada Virus Siva, terus ada Joshua Siringo-Ringo, terus Antonita Amosela, ada Yoga. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau di line art-nya itu dibuat oleh Marsha sama Valdis. Di line art 2 orang ya? 2 orang. Kalau coloring-nya Marsha. Oke. Jadi sebetulnya timnya di situ tuh. Ininya. Mahasiswanya terlibatnya di situ, Mas Dik. Gitu. Jadi tetap ya mahasiswa diajak ya? Dosen mahasiswa diajak. Penting soalnya. Penting sekali. Gitu. Jadi nggak hanya dosen kan sebetulnya. Nah itu prosesnya tektokan sama Pak Sapardi? Pas pembuatan tuh storyboard tuh tektokan atau gimana? Atau Pak Sapardi ini sebetulnya lepas tangan, lu buat aja deh nanti presentasi ke gue dah gitu aja? Seperti itu. Kebebasan banget, penuh. Silakan dikembangkan. Jadi kayak gitu. Jadi saat konsep itu jadi, dan itu di 2016 yang tadi gue cerita ya, dalam Popcorn itu beliau no problem, oke gitu loh, tentang konsep rencana membuat komik ini, graphic novel ini. Itu diambilnya dari, kan tadi kan ada menerjemahkan Ali Wahana tuh ngambil dari puisinya atau ngambil dari novel yang udah ada? Novel yang udah ada. Novel ya, bukan puisi ya? Iya. Dan bukan dari film ya? Karena film nggak ada hubungannya. Film nggak ada hubungannya. Itu ceritanya beda sama film nggak? Beda interpretasi aja. Kita sebagai yang merancang komik ya, kalau yang berikutnya yang membuat film, beda interpretasi aja. Ya. Ceritanya beda. Mungkin dengan bahasa sama ceritanya, tapi beda interpretasi aja. Iya. Sebentar, endingnya kayaknya ada yang beda. Nah, gitu. Endingnya beda. Kalau kita, ya, jadi ini benar-benar dari sini, Mas Dik. Dari novel. Itu dia Revoice novelnya. Masih dicari-cari di Topet atau di Gramedia. Yeah. Jadi dari sinilah
kita mengaliwanakan jadi seperti ini. Wih. Gitu. Jadi dari novel ini. Nah, novel ini sendiri kan yang tadi sempat Mas Dik juga cari informasinya kan ada trilogi kan ini. Nah, ya. Berarti ini logi pertama ya, Bang ya? Hujan Bulan Juni ya? Betul. Logi pertama ya? Ini yang iya. Oh, Ya. oke. Nah, itu pembuatannya berapa lama tuh, Bang? 5 tahun berarti ya? Kalau kita lihat dari ikut hitungannya 2016 ya? Iya. Iya, jadi sebetulnya begini Mas Dik. Ya sebagai dosen kan kita juga berjalan dengan banyak tanggung jawab yang lain, Mas Dik. Ya kan. Jadi program itu sudah berjalan di 2016. Setelah itu, nah itu saya punya tanggung jawab baru nih ceritanya di 2016 itu. Ya kan, bertanggung jawab lah mengurus program studi gitu. Nah ini memang akhirnya memang betul-betul di bawah koordinasi saya, di bawah koordinasi nih untuk komik ini. Nah makanya kenapa tadi belum terrealisasi gitu ya? Ya itu tadi memang ada aktivitas yang dilakukan bersamaan gitu loh di prodi. Ya. Tapi di satu sisi tetap yang tadi itu komik ini tetap berjalan melibatkan mahasiswa mengajak mereka membuat storyboard, merancang storyboard dari skrip yang ada, naskah yang ada kita kasih ke mereka, terus mereka membuat kayak gitu. Jadi berjalan. Nah, setelah itu di 2020 kemarin, akhirnya selesai ya. Diselesaikan line art terakhir itu oleh Marsha. Jadi seluruh dari komik ini line art semuanya ini selesai kayak gitu. Jadi, nah naskahnya materinya udah ada, akhirnya saya mulai layout, lettering dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, jadi Pak Sapardi kan meninggal persis setahun dari bulan Juli ini kan. Beliau sempat lihat nggak komiknya jadi? Sempat lihat nggak line art selesai semua? Belum. Jadi ketika beliau meninggal belum sempat lihat ya. Belum. Kontak terakhir yang beliau tahu seperti apa tuh ya? Progres terakhir yang beliau tahu sebelum meninggal? Sama sekali nggak ada informasi ke situ, nggak ada. Kayak gitu. Sayang sekali ya, tapi saya yakin beliau pasti bangga sekali karena komiknya bulan ini keluar. Ini tepat setahun beliau meninggal, bulan Juli 2020. Iya. Ya. Kan udah terbit kemarin, Mas Dik, tanggal 21 kan? Iya, betul. Resmi. Ya, saya pribadi sebetulnya itu juga, Mas Dik ya. Yang tadi itu kan, ya semoga ini kan hutang sebenarnya, Mas Dik. Hutang. Jadi ya saya sudah memenuhi tanggung jawab saya gitu membuat buku ini. Jadi kalau setelah itu kemarin yang tadi baru dibahas itu beliau 1 tahun yang lalu itu sempat jadi ini juga gitu loh. Aduh, benar-benar kayak gitu. Apalagi saat itu kita juga terkondisikan kan masuk ke ini ya. Apa kalau di kampus itu namanya PJJ, Mas Dik? PJJ, jarak jauh betul. Jarak jauh gitu ya? Kan. Ya gitu. Tapi entah gimana terakhir itu 2020 kemarin itu udah akhirnya bisa jadi naskahnya, jadi semuanya line artnya, hitam putihnya jadi. Setelah itu baru di 2000 kemarin setelah itu langsung lanjut ke warna kayak gitu. Jadi selesai prosesnya langsung dikasih ke Gramedia itu bulan apa ya? Bulan apa? Selesai gitu. Mei kemarin. Berarti ada proses 2 bulan Mei ya, awal Juni ya. Awal Juni lah. Sebulan 2 bulan ya untuk sampai ini ya. Nah, kalau misalnya tadi kita dibilang ini adalah proyek KJ, berarti ada kemungkinan IKJ akan buat proyek yang sama untuk berikutnya, membuat alih wahana dari media lain ke komik. Semoga ya, Mas Dik ya. Semoga. Iya. Berarti belum ada planning ya untuk berikutnya.
Sebetulnya saya hanya belum tahu informasinya aja. Belum tahu ya. Tapi kalau program kerjasama itu setahu saya selalu ada. Selalu ada. Kayak gitu ya. Berarti harus bekerja sama sama pihak lain ya. Bisa penerbit ataupun yang lain gitu. Sebetulnya kan kita di program studi itu sebenarnya sebelum ke komik ini kita pernah buat juga kok kerjasama untuk komik sejarah, Mas Dik, kayak gitu. Komik sejarah yang mana ya? Dikbud. Ini untuk konsumsi pendidikan. Itu yang di museum-museum bukan nih? Komik museum bukan ya? Beda ya? Ini untuk SMP. SMP. Bentuknya komik juga. Komik juga. Jadi tentang Indonesia, tentang sejarah Indonesia kayak gitu. Jadi sebelumnya kita memang pernah buat juga. aja pernah buat proyek seperti ini ya, tapi bukan dari puisi ya. Bukan dari puisi. Nah, iya, kalau itu malah data sejarah, Mas Dik, kita jadiin komik, pembelajaran komik kayak gitu. Iya, kayak gitu. Nah, selain tadi kita bicarakan tadi, ada hal lain yang membuat komik ini spesial menurut lu? Yang lu harus beli nih karena ini spesial selain yang kita bicarakan tadi. Iya, sebetulnya ya semua yang dibuat itu kan sebetulnya Pak Sapardi kayak ini kan di sastra ini sekali gitu. Lengkapi lah. Ya, komik ini. Ini pengalaman yang berbeda lagi kan media ini menurut saya ya. Tentang komik. Spesialnya tentu karena ini kan karya sastrawan besar Indonesia gitu ya. Pak Sapardi gitu ya. Sebenarnya yang membuat unik kan interpretasi tadi, Ali Wahana tadi. Itu tergantung dari subjektivitas individu yang buat kan. Orang yang buat ini interpretasi begini, belum tentu orang lain akan membuat interpretasi yang sama gitu. Betul. Itu juga proses Ali Wahana itu kan proses kreativitas kan Mas Dik. Itu hal yang baru lagi gitu. Ya film Hollywood lah pasti komik ya itu kan komik kayak sekarang kan. Ya. Wah itu gila-gilaan kan. Iya. Nah, makanya tadi saya bilang ini suatu yang unik ya Kepors karena ini awalnya dari puisi gitu. Ya memang tadi Bang Saud bilang ini dari novel, setelah jadi novel tapi tetap awalnya dari puisi. Gitu. Ini kayaknya jarang banget dan kalau mungkin di Indonesia baru ini yang saya tahu dari puisi ke komik akhirnya gitu. Karena kan agak susah menerjemahkan puisi ke sesuatu apa namanya? Kalau karet kan puisi kan pendek ya. Kita harus menarik jadi panjang gitu. Jadi suatu karya yang panjang dari suatu yang pendek itu kan butuh apa ya? Interpretasi yang luar biasa. Berapa kalimat dari puisi harus diterjemahkan ke suatu jenis prosa dan lalu diterjemahkan lagi ke bentuk gambar gitu kan. Dari novel ke komik gitu. Nah, ini tadi Abang bilang 2 orang yang gambar. Ini kalau lihat digital Bang ya. Gambarnya. Semua digital. Semua digital. Line art-nya digital, ya. Supaya cepat atau gimana maksudnya? Ya, salah satu pertimbangannya efisiensi waktu, Mas. Semua kerja digital kayak gitu. Nah, dari penerjemahan dari storyboard ke gambar line art itu berapa lama nih, Bang? Sebetulnya storyboard itu ya hitungannya itu yang tadi itu, tahun itu, Mas. Jadi beberapa mahasiswa yang tadi saya sebutkan nama-nama itu kan tidak langsung satu tahun itu kerjain, ada yang setelah satu semester baru kita buat apa namanya, buat storyboard, jadikan tugas seperti itu. Tapi ada juga yang memang saya ajak membuat storyboard di sela-sela ini. Jadi sebetulnya kan ada kuliahnya itu sebenarnya, Mas. Storyboard itu kan ada kuliahnya di DKV itu, di peminatan ilustrasi ada kuliah storyboard, ya kan. Nah, ya saya kebetulan juga di situ bertanggung jawab mengajar, jadi saya lihat beberapa potensial mahasiswa ya. Ayo, ini ada naskah Pak Sapardi, ya, Hujan Bulan Juni, naskah komiknya. Kita buat apa namanya, menjadi storyboard kayak gitu. Sekalian belajar gitu. Mereka punya pengalaman. Jadi storyboardnya. Nah, kalau storyboardnya ada yang dikerjakan manual,
ada yang dibuat manual seperti itu. Jadi proses storyboardnya ini sama dengan ini ya, dosen. Kalau di teknik tuh ada dosen dapat proyek gitu kan, terus buat biar ngirit dia ngajak mahasiswanya, lu buatin gitu. Oh, beda. Beda ya. Bukan Beda. dosen yang ngerjain ya. Oh, tempat gue tuh sering tuh kayak Beda. gitu. Dikerjain. Pastinya ya ada diskusi, Mas. Mempelajari bersama-sama gitu, mempelajari naskah skripnya tuh ya, ini ceritanya seperti ini. Yang perlu pengalaman kan umpamanya di dalam puisi ini kan di dalam buku ini kan banyak setting pasti. Kota Solo tahun 90, Kyoto Jepang. Jadi wah, ini kan berpindah-pindah kayak gitu. Ya kan? Jadi kita pelajar kan sebetulnya. Saat membuat board itu mahasiswa juga kan belajar juga. Mengenai gambar Kyoto, berarti dia observasi, ya kan. Nanti setelah itu pindah lagi. Gimana sih bikin pasar kelewar di Solo gitu tahun 90-an. Nah, kayak seperti itu. Jadi ada tidak titah gitu loh, tidak buat gitu. Tapi belajar bersama-sama gitu loh, mempelajari skrip ini terus itu menjadikan komik gitu. Kayak gitu sebetulnya prosesnya. Oke, sip. Jadi benar-benar ini ya, melibatkan semua ya di situ ya, mahasiswa dan dosen ya. Iya. Nah, sekarang kan kita pegang bukunya nih Bang. Ini baru terbit. Saya dapatnya minggu lalu. Minggu lalu ya saya dapatnya. 2 minggu. Minggu lalu dapatnya gue. Minggu lalu ya? Iya, minggu lalu. Benar. Nah, setelah pegang bukunya nih, kalau kita lihat ada yang hitam putih, ada yang berwarna. Ini kenapa Bang? Mesti dibedain gini Bang? Iya. Ini mungkin dari ini ya Mas Tik ya, kebijakan dari Gramedia ya, saya rasa ya. Seperti itu. Keputusan-keputusan yang ya pertimbangan dari penerbit lah Mas Tik. Seperti itu. Berarti awalnya lu buat berwarna semua dong? Berwarna semua. Full color ya? Full color. Jadi kalau beli bukunya, ini kita ada yang full color dan ada yang hitam putih. Kayaknya full color cuma 25% kayaknya ya. Nggak nyampe. Sisanya hitam putih. Berarti kalau misalnya yang dari IKJ itu semua full color ya? Betul. Ya. Berarti ini full pertimbangan dari penerbit. Penerbit, betul. Supaya murah Bang, atau gimana? Saya kurang tahu juga tuh Mas Dik ya. Saya serahkan ke penerbitnya gitu. Ya buat penerbit Gramedia silakan jawab di kolom komentar di bawah ini, silakan. Kenapa begitu? Dan secara overall gimana menurut lo bukunya? Lu puas nggak? Puas. Sesuai ekspektasi atau lu berharap ada lagi? Mungkin berikutnya versi itu Mas Dik. Ada versi berwarna ya. Berwarnanya. Oh, jadi berharap ada cetakan berwarnanya ya. Ya, Kepors, saya rekomendasi buat di buku ini supaya cepat habis dicetak. Supaya cetak keduanya berwarna seperti bukunya Peter Van Dongen. Gramedia bisa mencetak berkali-kali dari mulai monokrom sampai berwarna. Saya berharap juga bisa ada keluaran versi yang warna setelah ini. Kita keduanya atau mungkin dibuat versi hardcover. Ada yang lebih baik. Jadi biar bisa lanjut proyeknya Bang ya. Ya, saya berharap sebetulnya tadi saya menggarisbawahi gini Mas Dik. Prosesnya ini loh yang membuat saya itu kayak tercapai gitu. Proses kita mengaliwanakan buku ini gitu. Ya kan. Jadi prosesnya memang panjang. Ya, panjang dan memang sampai jadi itu memang benar-benar dari yang tadi yang saya ceritakan runutan itu ya. Ada naskah, bahkan dari awal ada dikonsepkan dulu seperti apa, ada karakternya seperti apa. Kan di sini ada 2 karakter, Sarwono Pinkan itu seperti apa, kayak gitu. Itu kan proses perancangannya gitu ya, ada melibatkan banyak. Nah itu selesai gitu loh Mas Dik. Itu yang bikin saya ini puas. Nah kalau sudah jadi seperti sekarang, ini kan ada hal lain lagi gitu loh Mas Dik ya, tentang
tentang isinya ini gitu ya. Itu sih sebetulnya. Tapi kan kalau mau puas kan mesti dari hilir ke hulu ya, mesti kepegang juga mestinya gitu ya. Oke. Bang, gue mau tanya nih soal cover ini. Cover ini, lu ada cerita khusus nggak soal cover ini? Orang di depan ini ada perempuan bawa payung dengan bayangan laki-laki bawa payung. Di baliknya kebalikannya reverse. Ada yang mau ceritain Bang soal ini? Ya jadi sebetulnya ini bagian dari cerita mereka berdua ya. Awalnya dari situ dulu ya. Ini kan karakter dua orang Mas Dik ya. Mungkin saya awalnya dari situ ceritanya. Ada Sarwono, ada Pinkan gitu. Kisah cinta yang tadi itu, yang kompleks itu. Nah, jadi sebetulnya di awal kita konsepkan, ya Pinkan itu dari namanya ya, sebenarnya udah ada warnanya Mas Dik. Udah ada konsep warnanya pink dia. Ya gitu. Pink kan jadi pink. Pink. Lanjut. Oke. Terus berikutnya Sarwono sendiri ke arah biru kan seperti itu. Sarwono biru. Itu Kenapa Sarwono biru? Sarwono artinya Sarwono biru. Sarwono itu Mas Dik tanpa bermaksud apa-apa, dia seorang pengarang, dia seorang penyair. Dia seorang dosen. Ya kan? Sebetulnya bisa. Tapi kenapa biru Bang gitu. Sarwono? Menurutku eksplorasi ininya jelajah itunya Mas Dik. Biru, lebih kalem gitu ya. Lebih luas gitu. Luas ya. Dia pinter kan sebetulnya ya. Dia jangkauan ininya ke situ sebetulnya. Apa merah Bang? Kalau biru kan antara Chelsea dia kalem. City kan. Kalau yang kayak gitu gua pasti jauhin. Oke, lanjut. Sepak bola, grafis bola. Gitu. Kalau ini komunikasinya gitu. Masuknya ke bola gitu. Baru tapi enggak juga gua. Tapi enggak gitu. Iya, jadi seperti itu sebenarnya. Sebenarnya kata informasi berikutnya, almarhum juga senang warna, suka berjaket biru. Oh, oke. Ya. Tapi kenapa disini warna jaket coklat ya, lu kasih? Iya. Ini kan yang kalau di biru ntar nggak muncul. Oh ya, maksudnya biru itu biru ini biru warna ini diterjemahkan ke sampul warna biru. Sarwono itu. Bukan jaket biru ya. Bukan. Sampul biru ya. Itu kan tadi kan sebetulnya mood board-nya aja yang kita tangkap ya. Semua yang bagian dari itu kan biasanya dirangkum gitu jadiin. Ya kan. Nah, sebenarnya yang berikutnya lagi tentu dia dua orang ini sebetulnya kan ya kekasih lah ya, kekasih saling soulmate. Jadi dia berjalan kalau kita bilang hujan ya pasti sesuatu menetes, cair gitu ya. Sesuatu yang ada di bawah genangan kayak gitu. Nah, makanya ada refleksi sebetulnya di biru dua orang. Kayak gitu. Nah, refleksinya ini yang sebetulnya mau simbol ya. Kok yang direfleksikan cewek. Nah, ini diulang gitu di sini. Nah, ini terbalik gitu. Reverse ya. Gitu. Ini yang di atas, ini yang gini. Jadi memang sebenarnya kalau dilihat ya dia dua-duanya terbuka begini, Mas Dik. Ya dua-duanya memang jadi ini menonjol dua-duanya gitu. Tapi mereka tidak saling berhadapan ya? Kalau kita buka? Tidak. Enggak. Sengaja atau gimana? Itu baca dulu, nanti akan ketemu. Baca dulu. Oke. Silakan baca dulu. Gitu. Oke. Ya kan, itu kan akhir dari, dan mungkin Mas Dik pernah nanya ke gue, Mas Dik ya. Ini kan berarti kayaknya nanti ada gitu ya. Ada kelanjutannya ya. Ya kan. Ada hujan bulan Juni returns. Melangkah kemana nih gitu. Sebenarnya seperti itu sih gambarannya ya. Ini ya, interpretasi lu sendiri atau interpretasi dari Pak Sapardi atau tim?
Gue bersama Marsha. Sama Marsha. Iya, karena memang bagi saat itu kita mengkonsep ininya, gue buatkan punya konsep seperti ini, terus diskusi sama Marsha. Terus Marsha buat ilustrasinya. Seperti ini. Dan gue finishing lah, terakhir gue finishing, gue layout, gue desain semuanya. Seperti ini. Nah, misalnya IKJ buat proyek seperti ini lagi. Kira-kira apakah memakan waktu 5 tahun lagi atau bisa lebih cepat? Kan lu udah ada pengalaman nih. Kemarin kan dari scratch kan, lu dari scratch nggak tahu apa, belum pernah buat seperti ini. Terus jadi ini butuh waktu ya, let's say kan ada kegiatan-kegiatan lain, ngajar dan lain-lain. Butuh waktu 5 tahun sampai cetak kepegang ke pembaca. Kalau next-nya lu dapat lagi proyek seperti ini, aja dapat proyek seperti ini, bisa berapa lama? Sebetulnya kalau disebut sebagai berapa lama itu ya, hitungan buat ini, saya ambil contoh yang tadi itu ya, proyek kita bikin komik sejarah, itu bulan kok, Mas Dik. 3 bulan. Iya. Kayak gitu. Ya mungkin di sini, yang mungkin, ini untuk salah satu yang perjalanannya lama ya, karena ya saat itu saya memang sebagai project director punya tanggung jawab lain gitu. Maksud saya melakukan hal lain yang lebih ini gitu. Tapi kan komik ini lumayan tebal Bang, 157 halaman. Kalau komik sejarah itu kan nggak setebal ini kayaknya. 2 buku soalnya. 2 buku. Setebal ini? Totally? Enggak juga kan? Enggak. Lebih simpel biasanya. 2 judul. Kayak gitu. Iya. Nah ini 157. Tapi sejauh yang perlu dilihat itu adalah ya mungkin waktu kalau dibahas akan terlihat seolah-olah lama gitu ya. Tapi ya kalau dalam idealnya sih sebetulnya saya ambil contoh yang tadi itu, hitungan 3 bulan sebetulnya. 3 bulan. Ya. Plus tentunya ada ya karena menurut saya sendiri kalau di dalam studi kami gitu ya, dalam apa namanya kerjaan, kita pasti ada observasi dulu ya Mas Dik ya. Kayak gitu ya. Jadi kita bukan studio komik. Iya ya gitu ya. Kita ada tahapan dan tapi tetap ada timeline gitu ya. Ada timeline dan itu selesai gitu dalam hitungan bulan kayak gitu. Jadi kayak gitu sih sebetulnya. Nggak mungkin ya. Jangan nggak selama yang tadi itu dari 2016 itu. Ya, Kepors, kenapa saya tadi ngomong soal komik berikut? Karena sebetulnya bulan Juni ini adalah sebuah trilogi. Jadi ini logi pertama. Jadi kenapa tadi saya bilang buku berikut? Karena ada potensial, ada 2 buku lagi yang bisa terbit. Betul kan, Bang? Iya. Seperti itu. Kalau novelnya trilogi juga? Iya. Betul. Novel trilogi ya? Trilogi ya? Iya. Jadi ada kemungkinan kalau misalnya Gramedia mau lanjut, ini bisa jadi 3 buku sampai selesai. Betul ya? Semoga. Doa. Ya, jadi buat mungkin dari penerbit, kalau misalnya mau tuntas, dibuatlah 3 buku. Jadi biar jadi trilogi yang benar-benar trilogi komik gitu. Dan saya pikir ini bisa diceritakan sejarah karena ini buku pertama dari puisi dan nggak ada salahnya untuk menyelesaikan dengan 2 buku lagi gitu. Betul kan? Kenapa enggak ya, Mas? Kenapa enggak? Setuju. Ya, gimana Mbak Indah? Mbak Indah setuju? Setuju. Ya. Ini kita berharap, kita tunggu. Oh, ini belum launching ya, Bang ya? Belum ada acara launching ya? Belum. Di situasi seperti sekarang aja, Mas, kita udah masih PK perpanjang ya? Iya. Kurang gitu. Iya. Belum ada. Tapi resmi diluncurkan kemarin kan, 21 Juni. Jadi buat Kepors yang pengen tahu lagi soal buku ini juga ada di websitenya IKJ ya? Ada ya, Bang ya? Ya, itu pembahasannya ada. Pembahasannya ada di website IKJ, bisa lihat. Sama kita ngobrol di sini. Jadi buat referensi yang mau tahu ini buku apa, dan buat para kolektor, saya pikir ini suatu barang koleksi yang mungkin 5 tahun lagi
jadi barang yang bersejarah karena ini pertama kalilah di Indonesia puisi diterjemahkan jadi sebuah komik. Nah, harapan-harapannya gimana Pak ke depan? Buat komik ini, buat proses puisi ke komik, atau lu berharap ini bisa terbit kemana gitu? Kalau kalau dilihat, saya sih kemarin ya sempat lihat di komennya di Gramedia ya, Sastra GPU ya. Wah, itu banyak tuh mesti ya kan saat mulai di pre-order itu ya. Wah komik, wah seneng gitu ya. So, wah tinggal animasinya nih. ada yang ada yang ada yang komen kayak gitu Mas Dik. Oke. Tinggal animasinya gitu. Wah, boleh juga ya. Kayak gitu ya. Komik. Lu tertantang buat animasi? Kenapa enggak? Oh, siap. Ya kan? Ya kalau dilihat bahwa ya kalau ya itu kan dari respon masyarakat ya, maksudnya. Itu mungkin malah saya baca itu manggil Pak almarhum Pak STD itu eyang gitu. Oh, oke. Itu kan berarti wah eyang gitu. Jadi ini sekali gitu fans ya yang penggemar Pak Sapardi itu ya dari generasi sampai yang paling ini gitu. Ya tadi mungkin itu tadi Bang yang gue bilang kayaknya ini dipakai jadi referensi sastra di SMP gitu atau di sekolah gitu. Makanya mereka ngeh gitu sama ini pelajaran ini gitu sastra ini. Iya. Di tengah-tengah anak-anak sekarang main gadget, main game gitu ya dengan apa namanya TV yang bukan lagi TV stasiun TV ya. Sekarang TV-nya udah benar-benar pribadi, TV yang Netflix lah apa yang dengan segala macam ini orang masih lihat bahwa ada karya sastra yang berharga gitu. Ini bagus banget, makanya tadi dari awal Bang Saud cerita sama saya bahwa dia akan sedang buat buku ini, saya dari awal bilang nanti kalau terbit kita ngobrol-ngobrol ya gitu. Dan sekarang sudah terbit, bisa dicari di toko buku Gramedia online atau di Tokopedia ada Bang ya? Tokopedia ada. Gramedia.com ada ya. Ini jual di harga berapa Bang ya? Lupa gue. 78.000 di ini ya. Di bukunya tertulis cover price-nya 78.000. Jadi mungkin kalau K-Powers berminat mencari buku ini, silakan, mumpung masih ada. Buru habis. Kalau habis cetakan kedua Bu Arna Bang ya. Full color. Amin. Terus mungkin versi bahasa negara lain ya. Ini itu dia. Ya. Oh, ini ngomong-ngomong itu berarti yang pegang ciptanya Gramedia dong? Apa masih IKJ? Gramedia dan IKJ? Bukan. Gramedia semua. Gramedia. Berarti Gramet yang kalau mau terjemahan berarti harus dari Gramet dong ya? Yang proaktif jual ini ya? Okay. Iya. Ya itu tadi ya. Bagian dari harapan juga gitu ya. Iya, betul. Iya. Terus ya komik ini juga dibaca seperti sastra gitu ya, sama juga gitu. Membaca komik ya membaca gitu. Oke. Itu yang lo harapin ya, membaca komik adalah membaca ya. Iya. Kan kalau selama ini kan kayak ya udah gitu kan. Mungkin masih muncul kayak gitu ya. Tapi komik penting, komik produk budaya gitu. Kayak gitu. Kalau misalnya nih Bang, ada lagi puisi yang mau diterjemahkan ke komik. Lu tertarik mau menerjemahkan karya siapa Bang? Ke komik. Pak SDD lagi atau ada karya lain? Ini pribadi ya? Pribadi. Ini pribadi. Kalau lu misalnya gue punya duit. Bang, gue punya duit nih. Gue terjemahinnya puisi ke komik. Lu pilih siapa? Dan kenapa? Kalau sebetulnya kalau gue pribadi gue masih ada satu puisi Pak SDD itu almarhum yang menurut gue menarik banget gitu. Gue kan sebetulnya tahun-tahun lagu ya Mas Dik ya, lagu sebetulnya kan Hujan Bulan Juni itu dari lagu ya, lagu sempat jadi lagu kan. Tadi Mas Dik juga dia pengantar kan bilang gitu, puisi terus ada lagu.
ya kan. Dari film dulu itu ya. Dari Nugroho, terus ada ini ya, setelah itu 2004 ya. Kalau nggak salah di filmnya Garin tuh ada Aku Ingin sama ada Hujan Bulan Juni ya. Ada dua lah intinya gitu ya. Tapi gue lebih tahu lagi di 2004 lagu, ada album gitu ya, ada album dan itulah ada Hujan Bulan Juni, musikalitas puisi lah di situ semuanya. Nah, gue mendengarkan itu album itu gitu. Nah, gue justru di situ gue tertarik sama satu puisi yang Aku Ingin itu, Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sederhana. Itu menurut gue tuh juga menarik juga gitu, bisa menjadi komik gitu ya. Saat itu malah secara ini ya gue eksplorasi, gue jadiin video animatic gitu. Dulu kan jadiin animatic gitu, coba bikin sendiri gitu. Tapi dari situlah gue merasakan gitu, tertarik dengan puisi-puisi Pak Sapardi gitu. Kalau untuk sastrawan yang lain, penyair yang lain, ya menurut gue sekarang itu ada yang menggelitik tuh kayak Jokpin. Menurut gue itu juga menarik itu, jadi bisa Jokpin itu Joko Pinurbo ya. Kalau nggak salah ya Mas Dik ya, namanya Jokpin, itu juga menarik ya. Dan sebetulnya banyak ya puisi-puisi yang dijadiin lagu itu kan sudah populer gitu ya. Menurut gue tuh jadi udah ada narasi gitu loh. Itu sih sebetulnya yang jadi lebih cepat untuk menerjemahkan ya. Iya. Itu kayak Krisya gitu. Krisya itu kan dari lagu-lagunya itu kan ada dari puisi sebetulnya. Taufik Ismail gitu kan. Itu menurut itu udah langsung kita langsung tahu ada lagu itu kan udah menggambarkan sesuatu gitu ya, dari liriknya itu dan dari puisi gitu. Nah itu sih sebetulnya banyak, kalau dibikin ini mungkin gue punya list ke bawahnya lagi masih ada gitu loh, puisi-puisi itu yang kayak kemarin itu ada yang dari lagunya dari Wiji Tukul, anaknya Wiji Tukul nyanyiin lagu Wiji Tukul juga menurut gue menarik tuh. Gue lupa sih. Ada tuh dia nyanyiin lagu itu Bunga dan Tembok deh kalau nggak salah. Itu menurut gue juga menarik itu. Dijadiin dari puisinya ayahnya dijadiin lagu. Itu banyak yang potensial sih. Iya. Banyak, untuk era sekarang banyak sebetulnya. Kalau dijadiin sekuen ini menarik. Seperti itu. Nah, kalau misalnya Mbak Indah nanya malu nih, buat habis ini kita buat apa lagi yuk? Lo pilih apa? Lanjutin komik ini dari puisi ke Aliwanan dari puisi ke komik. Lu melanjutin komik SDD atau lu pilih yang lain? Apa yang lu pilih kalau ditanyain sama Mbak Indah? Kalau gue sebetulnya apa aja ya pasti. Ya lu suruh pilih nih, lu pilih apa? Kalau lu suruh pilih? Gue pingin yang tadi itu, Aku Ingin. Aku Ingin, oh itu. Oke. Menurut gue tuh itu kuat. Aku Ingin. Oke, Kepoes. Berarti kita tunggu nih gimana kabar penjualannya. Silakan beli bukunya. Nih, saya udah pegang nih. Tuh, saya pembeli pertama loh tuh. Batch 1. Kita tunggu aja dan kita tunggu perkembangannya bagaimana. Semoga ini bukan yang terakhir. Semoga akan ada lagi komik-komik dari puisi atau dari media lain yang kita nggak tahu yang menjadikan ini suatu karya yang unik. Komik sastra. Ya. Komik sastra, komik puisi. Semoga kita tunggu lagi karya-karya dari Bang Saud dan kawan-kawan dari IKJ dan mungkin juga bisa menginspirasikan buat teman-teman komikus lain yang bisa coba menerjemahkan Aliwahana dari puisi ke komik ini. Iya. Wah. Thanks banget Bang Saud atas ngobrol-ngobrolnya. Iya, sama-sama Mas Dik. Terima kasih sudah mau bicara soal komik ini di Kepo Komik Vanity. Jadi
saya pastikan ini yang pertama kali membahas komik ini selain di website ya. Jadi kalau kalian anak IKJ setelah lihat website, tontonlah Kepo Komik Madeti episode Hujan Bulan Juni. Betul. Okay. Terima kasih Mas Dik, ini dikasih kesempatan lagi di Kepo Komik Madeti. Siap, pasti, ya kan? Pasti. Kalau ada sesuatu yang unik, kita pasti akan bahas. Iya, ini media informatif untuk era sekarang untuk komik ya, baik industri maupun kalau saya kan dari akademik ya, ada seperti itu, kasih bisa cerita gitu ya tentang backstory dan lain-lain kesempatan ini. Thank you Mas Diki. Terima kasih Bang Saud atas waktunya. Buat followers, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan buat yang belum tahu banyak soal Kepo Komik Madeti, sekarang kita sudah ada 70-an video tentang komik di sini. Jangan lupa beli komik Bang Saud. Oh, satu lagi lupa Bang. Harapan buat MU musim ini apa Bang? Juara lah. Juara dong, udah beli pemain bagus. Siap. Oke. Terima kasih Kepers. Sampai jumpa lagi Bang Saud. Terima kasih jadi kapok-kapok. Oke. Komik Hujan Bulan Juni itu merupakan pencapaian dari Deskop IKJ sekaligus persembahan terhadap Sapardi Djoko Damono, dan kami mengerjakannya mengelahkan seluruh elemen yang kita punya dari mahasiswa, dosen sampai alumni, dan ini dikomandoi oleh Mas Saud Irianto Manik dan kerjasama dengan penerbit Gramedia Pustaka Utama, sehingga karya ini menjadi sumbangan kami terhadap dunia komik Indonesia dan dunia sastra di Indonesia. Merupakan suatu kebanggaan bagi teman-teman dari DKV IKJ bahwa akhirnya novel grafis Hujan Bulan Juni karya Profesor Sapardi Djoko Damono bisa dihasilkan. Setelah sebelumnya kira-kira berapa tahun lalu DKV IKJ juga sudah berhasil membuat satu interpretasi atas Hujan Bulan Juni tapi dalam bentuk coloring book. Saya kira ini hal yang patut menjadi catatan buat DKV IKJ, sehingga nanti apa pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan selama membuat baik masalah teknis maupun masalah estetika, masalah kreativitas, dan lain-lain, khususnya bagaimana menginterpretasikan suatu karya menjadi karya yang lain, ke media yang lain, itu diatasi, dibuat. Dan ini pasti sangat berharga buat mahasiswa yang sedang belajar tentunya. Kita tahu Hujan Bulan Juni ini sudah dibuat ke dalam banyak media, atau Pak Sapardi sendiri mengatakan itu sebagai proses alih wahana. Dan masing-masing media memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri yang senimannya, si interpretatornya harus menyesuaikan diri dengan media yang digunakan. Jadi sekali lagi novel grafis ini sudah menyumbangkan satu lagi hasil alih wahana ke dalam rangkaian alih wahana dari Hujan Bulan Juni karya Profesor Sapardi Djoko Damono. Hujan Bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik-rintiknya kepada pohon berbunga. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap